Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Izinkan saya di sini membahas tentang, sediaan transdermal. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad, Hilma, dengan NPM atau NIM A192.014, dengan dosen pengampu apoteker Yola Desnera Putri, Master Farmasi. Langsung saja kita masuk ke pengertian. Nah, di sini pengertian dari sediaan transdermal, yaitu sistem penghantar obat secara transdermal adalah pengobatan yang digunakan secara topikal dalam bentuk sebuah tempelan atau plester yang menghantarkan obat agar mencapai efek sistemik yang laju pelepasannya dikontrol. Sediaan transdermal yaitu sediaan obat yang digunakan melalui kulit dengan tujuan untuk mencapai sirkulasi sistemik, yaitu dengan cara menembus barrier atau pertahanan diri kulit. Nah, di sini kita akan membahas tentang keuntungan transdermal. Dapat Yang pertama itu dapat mengeliminasi ketidakteraturan absorpsi obat dari saluran cerna karena pengaruh pH makanan dan waktu transit usus. Terus yang kedua, obat bypass sirkulasi portal tidak harus lewat hati. Yang ketiga, memungkinkan absorpsi obat secara konstan kontinu. Terus yang keempat, pemakaian obat dapat mudah dihentikan. Yang kelima, dapat memberikan input obat secara terkontrol ke dalam sistem sistemik dan dapat mengeliminasi lonjakan obat dalam darah. Terus yang selanjutnya, sesuai untuk penghantaran obat. Yang satu, waktu pengaruhnya sangat pendek. Dua, jendela terapi sempit dan absorpsi personal yang tidak baik. Nah, yang selanjutnya di sini ada kekurangan transdermal. Yang pertama, tidak semua obat dapat digunakan, BM kurang dari 1000. Yang kedua, tidak semua bagian tubuh dapat digunakan atau terbatas. Nah, yang ketiga, dosisnya tertentu, tidak boleh terlalu besar dan harus obat yang bersifat paten. Terus yang keempat, peleka yang digunakan ada kemungkinan tidak dapat menempel dengan baik untuk semua tipe kulit. Terus harga produk yang relatif lebih mahal dibandingkan dengan sediaan tradisional. Yang terakhir, memerlukan desain formulasi khusus sehingga obat dapat efektif jika diberikan secara transdermal. Nah, di sini ada contoh sediaan transdermal yang ada di pasaran. Yang pertama ada transdermal patch, yang kedua ada Exelon patch, yang ketiga ada Durogesis patch atau fentanyl, yang keempat ada transdermal estradiol, yang kelima ada nicotine patch. Oke, kita masuk ke yang pertama. Yang pertama itu ada transdermal patch. Transdermal patch adalah obat yang digunakan untuk memberikan sejumlah dosis melalui kulit dan langsung masuk ke dalam aliran darah. Contohnya klonidin, golongannya itu obat resep kategori anti hipertensi. Untuk manfaatnya mengatasi hipertensi, mengobati nyeri kronis akibat kanker, mengurangi hot flashes, serta mencegah sakit kepala atau migrain. Nah, digunakan oleh dewasa, bentuk obatnya itu suntik. Dosis dewasa itu 150 sampai 300 mcg tepat. Efek sampingnya itu kantuk, sakit kepala, dan sembelit. Nah, yang kedua itu ada Exelon patch. Exelon patch merupakan sediaan transdermal koyo atau patch yang digunakan untuk meningkatkan daya memori dan fungsi kognitif seseorang, khususnya pada usia lanjut akibat gangguan pada sistem saraf pusat. Yang kedua, kemasan 1 dos isi 10 pieces. Indikasi atau manfaat digunakan pada pelupa karena pikun dan penyakit Parkinson atau tremor. Dosis dan cara penggunaan. Exelon termasuk dalam golongan obat keras sehingga hanya bisa didapatkan dan digunakan berdasarkan resep dokter. Tempelkan pada kulit yang bersih, dapat digunakan pada bagian atas punggung agar tidak mudah lepas. Exelon patch harus diganti setiap 24 jam sekali pada jam yang sama.
Cara penyimpanan itu simpan di tempat sejuk dan kering, terlindung dari cahaya matahari. Terus perhatian kerusakan hati berat menyusui. Efek sampingnya itu lelah, lemas otot, pusing, sakit kepala, tremor. Golongan obatnya obat keras. Oke, yang ketiga ada Durogesis patch atau fentanyl. Nah, fentanyl adalah obat untuk meredakan nyeri atau operasi, seperti akibat kanker atau operasi. Obat ini juga bisa digunakan sebagai obat bius atau obat tambahan untuk meningkatkan efek obat bius saat operasi. Fentanyl merupakan obat anti nyeri golongan opioid yang bekerja dengan cara memblokir sinyal rasa sakit dan sel saraf yang menuju otak. Obat ini tersedia dalam bentuk suntik dan patch transdermal yang terbentuk seperti plester atau koyo. Fentanyl tidak boleh digunakan sembarangan dan harus sesuai dengan resep dokter. Golongan itu obat resep kategori analgesik dan anestesi. Manfaatnya itu meredakan nyeri hebat, menjadi obat tambahan yang digunakan saat prosedur anestesi atau pembiusan, digunakan oleh dewasa dan anak-anak. Dosis dan aturan pakai fentanyl. Bentuk obat, suntik dan infus kondisi sebagai premedikasi sebelum prosedur operasi. Dewasa 50 sampai 100 mcg diberikan melalui suntikan ke otot intramuskular (IM) atau pembuluh darah intravena (IV) 30 sampai 60 menit sebelum operasi. Dewasa dosis awal adalah 1 sampai 2 mcg kilogram BB per jam. Dosis pemeliharaan 2 sampai 20 mcg BB dosis melalui suntik IV. Anak usia lebih dari 2 sampai 3 mcg per kilogram BB melalui suntik IV atau IM setiap 1 sampai 2 jam sesuai dengan kebutuhan. Bentuk obat patch transdermal. Yang keempat, transdermal estradiol, golongan obat resep kategori preparat hormon estrogen. Manfaat meredakan gejala menopause, mencegah terjadinya osteoporosis pada wanita menopause, dan terkadang digunakan dalam pengobatan hipogonadisme, kanker prostat atau kanker payudara. Digunakan oleh dewasa, bentuk obat tablet dan suntik. Dosis estradiol akan ditentukan oleh dokter sesuai dengan kondisi dan respon pasien terhadap pengobatan. Efek samping dan bahaya estradiol. Beberapa efek samping yang mungkin muncul setelah menggunakan estradiol adalah mual atau muntah, sakit perut, parut kembung, sakit kepala. Yang terakhir, nikotin patch. Nikotin patch adalah pencegah merokok. Nikotin patch bekerja dengan menyediakan nikotin dengan kadar rendah yang membuat berhenti merokok dengan mengurangi tanda-tanda fisik dari gejala-gejala ketagihan. Indikasinya membantu untuk berhenti merokok. Daya obat yang tersedia 15 mg per 16 jam, 30 cm, 10 mg per 16 jam, 20 cm, 5 mg per 16 jam, 10 cm potongan kecil. Selama 12 minggu kemudian ganti ke dosis patch lebih kecil selama 2-3 minggu. Lebih dari 20 rokok per hari selama 12 minggu, kemudian ganti ke dosis patch lebih kecil selama 2-3 minggu. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan tentang sediaan transdermal. Itu saja yang dapat disampaikan. Terima kasih.